Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Pinaringan Berkah. Ketemu lagi dengan channel Ridwan Jogja, channel yang membahas tentang strategik intelijen, kontraterorisme, dan permasalahan sehari-hari. Ini adalah edisi hari Sabtu review. Dengan satu topik saja, kali ini adalah sulitnya mengejar teroris Ali Kalora. Nah teman-teman, sepanjang hampir 10 hari ya, kita disibukkan dengan satu pemberitaan yang sangat miris ya, yakni tentang serangan terorisme pada hari Jumat akhir November di Kecamatan Kalolo, Kabupaten Sigi, di mana ada 4 saudara kita, warga negara Indonesia, yang diserang secara brutal oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur, pimpinan Ali Kalora. Teman-teman, kita akan membahas pertama dari sisi lokasi pelarian mereka. Jadi bisa diketahui mereka ini melakukan serangan di titik ini ya. Di titik ini adalah Kecamatan Kalolo, di mana terjadi serangan pada hari Jumat akhir November lalu. Lalu dugaan sementara oleh tim pengejar dari Satgas Tinombala, mereka melarikan diri ke arah Gunung Taman JK. Tapi sebenarnya ini semua adalah bagian dari Taman Nasional Lorelindu. Dan memang mereka ini dari Poso menyeberang ke sini lintas kabupaten. Dan teman-teman bisa lihat, ini adalah citra satelit, ini menunjukkan betapa banyak vegetasi yang sangat dalam, vegetasi lebat, kanopi yang rimbun dari pepohonan itu, sehingga menyulitkan pengejaran mereka. Nah, mereka sudah berada di dalam hutan ini sejak tahun 2010. Bayangkan, sudah 10 tahun mereka bersembunyi di dalam hutan, dan mereka sudah ibaratnya seperti Tarsan gunung ya. Mereka ini sudah menyatu dengan alam, dan hanya sesekali saja turun ke bawah untuk mencari logistik seperti beras, singkong, atau bahan makanan yang lain. Sekaligus pada saat turun itu, mereka melakukan serangan kepada warga, terutama petani peladang yang mereka rata-rata di perbukitan-perbukitan ini. Jarak antar rumah itu biasanya sangat jauh, 2 km sampai 3 km, bayangkan. Dan tidak ada sinyal telekomunikasi. Nah, mereka secara random turun ke situ, misalnya pada tanggal 17 April, mereka menyerang di sini. 17 April mereka menyerang di sini, itu korbannya adalah seorang petani dan agamanya Islam, namanya Daeng Tapo. Dan ada sebuah video yang sangat miris bagaimana petani itu dipenggal oleh mereka dengan cara yang sangat kejam, dibaringkan seperti menyembelih kambing. Jadi teman-teman, kalau ada yang mendapatkan video itu, tolong di-delete saja, jangan dibagikan ke orang lain, karena itu adalah keinginan mereka untuk menyebarkan ketakutan kepada masyarakat. Jumlah mereka hari ini diperkirakan sekitar 10-13 orang, dan dipimpin oleh Ali Kalora. Ini adalah seorang dari kelahiran dari Pulau Buru, tapi dia lama hidup di Sulawesi Tengah, terutama pada saat konflik Poso, dia sudah berada di Sulawesi Tengah. Dan saat ini Ali Kalora itu mengandalkan amunisi sisa rampasan mereka ketika menyergap polisi. Jadi patroli Tinombala itu biasanya berjalan secara rutin melingkar seperti ini, melingkari bukit. Melingkari bukit, dan jumlah patrolinya sekali patroli mungkin 50 personel, lalu berjalan selama beberapa jam, setelah selesai kembali ke pos. Itu dilakukan selama bertahun-tahun, sejak tahun 2016. Artinya sampai hari ini sudah 4 tahun operasi itu berjalan, dan sudah entah berapa kali rotasi pasukan. Karena pasukan yang dikirim ke sana itu rata-rata bertahan hanya 6-7 bulan. Setelah itu berganti lagi, jadi kira-kira sudah 5 kali pergantian pasukan baru. Sementara kelompok Ali Kalora masih bertahan sejak tahun 2010. Nah, salah satu yang kemudian sekarang dicoba oleh tim dari Satgas Tinombala adalah dengan mengerahkan peralatan IT, peralatan canggih yang saya tidak boleh sebutkan namanya, untuk melakukan penjejakan, tidak menjejak
ke orang tetapi menjejak ke peralatan. Jadi dulu pernah dicoba alat untuk mendeteksi suhu dengan drone thermal. Tetapi setelah itu dinaikkan drone-nya ke atas hutan ini, kita dengan mamalia yang lain tuh mirip-mirip suhunya. Misalnya dengan monyet besar gitu ya. Dan di pegunungan ini masih banyak sekali. Sehingga thermal manusia itu tersamar dengan thermal hewan. Juga pernah dicoba dengan motion detector drone. Naik ke atas, dia mendeteksi pergerakan. Tetapi pergerakan yang dideteksi itu adalah pergerakan, semua pergerakan. Jadi pergerakan babi hutan, anoa, rusa, monyet-monyet itu juga terdeteksi di alat itu. Akibatnya ketika disergap ternyata salah. Ternyata yang disergap adalah babi hutan. Nah, saat ini kita doakan pasukan khusus TNI sedang menggunakan sebuah alat rahasia namanya untuk menjejak bukan suhu, bukan gerakan. Nah, saya belum bisa sebutkan namanya, tetapi moga-moga dalam beberapa hari ke depan kita mendapatkan kabar baik tertangkapnya atau tertumpasnya gerombolan Ali Kalora. Nah, teman-teman, jangan lupa bahwa Operasi Tinombala itu adalah operasi penegakan hukum kepolisian. Artinya TNI itu berada di belakang polisi. Nah, kalau ingin ditingkatkan lagi menjadi operasi militer, misalnya mengirimkan pasukan elit yang kira-kira jumlahnya 7 atau 8 orang, Kopassus atau Denjaka atau ahli-ahli pasukan elit Indonesia bisa masuk ke sini 7 sampai 8 orang mengejar ke dalam hutan. Ini membutuhkan apa yang disebut dengan kebijakan politik pemerintah atau kebijakan politik presiden. Caranya dengan menandatangani Pak Jokowi, Presiden Jokowi, menandatangani peraturan presiden tentang TNI mengatasi terorisme. Dengan peraturan presiden itulah, maka TNI bisa mendapatkan kewenangan yang lebih, sehingga gerombolan MIT yang mengganggu keutuhan wilayah Indonesia, mengganggu kedaulatan Indonesia, dan mengganggu ketenangan warga Indonesia bisa ditumpas. Jadi ya sekaligus barangkali Bapak Presiden nonton, mari Pak, ini kesempatan untuk Bapak mengesahkan Perpres TNI mengatasi terorisme. Saudaraku, sahabatku, subscriber channel akun YouTube Ridwan Jogja, di hari Sabtu akhir pekan ini saya mengajak kepada teman-teman subscriber untuk mari kita doakan TNI, Polri, para prajurit terbaik kita yang saat ini sedang berjihad untuk mengejar gerombolan teroris MIT yang kemudian mereka berlari di vegetasi hutan seperti ini. Kita doakan semoga mereka semuanya lancar, diberikan perlindungan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang pelik ini. Sudah lama sekali, sejak tahun 2010, gerombolan ini belum bisa ditumpas. Dan moga-moga di akhir tahun ini, gerombolan MIT bisa diselesaikan. Nah, teman-teman, itu saja Sabtu Review edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman ini masih di era pandemi. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, dan konsumsi makanan bergizi. Salam terbaik, salam paling hangat untuk orang-orang yang Anda sayangi. Terima kasih sudah subscribe channel Ridwan Jogja. Tetap semangat dan salam intelijen.